Kenapa sih nonton apaan sampai kayak gitu? Ini nih ada berita soal anak muda yang suka minum miras. Mereka tuh makin menjadi-jadi bahkan bikin onar di jalan raya. Wah, parah banget. Kira-kira apa ya yang membuat mereka membuat kericuan di jalan raya? Kenapa? Siapa yang bikin onar? Enggak, ini loh ada video berita soal miras di kalangan anak muda. Bahkan mereka tuh sampai mabuk terus bikin onar di jalan raya. Oh alah, ngeri banget ya. Iya, ngeri banget. Kira-kira apa ya yang membuat mereka segitunya? Nah, kalau soal itu, Berbicara mengenai dampak dari mengkonsumsi miras tentu bukanlah hal yang baik ya, terutama konteksnya pada anak remaja. Nah, sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan miras? Miras atau minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol yang memiliki berbagai golongan, terutama etanol yang menyebabkan efek mabuk pada peminumnya. Efek mabuk ini nanti akan menstimulasi rasa bahagia pada peminumnya. Tahu tidak sih apa saja dampak dari miras itu? Dampak yang diberikan oleh minuman keras terdapat 3 macam, yaitu bisa dampak fisik, psikologis, dan kehidupan sosial seseorang. Contoh dalam dampak fisiknya yaitu gangguan pada organ tubuh seseorang jika dikonsumsi secara terus-menerus dan kadar yang tinggi. Selain itu, dalam dampak psikologis, seseorang itu akan mengakibatkan munculnya rasa depresi atau mungkin mereka akan memiliki perubahan sifat di mana mereka menjadi seorang yang lebih kasar gitu. Nah, mengenai dampak sosial sudah jelas kan ya, seorang pecandu minuman keras tentunya akan dikucilkan sehingga dia akan terisolasi dari kehidupan masyarakat. Perilaku mengkonsumsi miras pastinya membuat moral yang ada dalam diri seseorang menjadi menurun. Hal ini sangat miris dan memprihatinkan. Moral merujuk pada nilai-nilai norma yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku seseorang. Di Indonesia, moral dikenal dengan etika, tata krama, dan budi pekerti yang berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu ajaran mengenai baik buruknya perbuatan. Kesadaran moral meliputi 3 aspek, yaitu rasa kewajiban atau keharusan untuk bertindak secara moral, lalu bersifat rasional atau objektif, serta kebebasan. Moral merujuk pada nilai atau sistem kehidupan yang diterapkan oleh masyarakat, sehingga akan membentuk kesadaran moral dalam diri masing-masing. Dalam kehidupan anak muda seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan atau keputusan yang akan diambil, sehingga perilaku konsumsi miras ini harus segera dihindari dan diatasi karena mempertimbangkan etika dan moralitas pribadi. Karena dampak dari miras sendiri juga mempengaruhi diri sendiri seperti kesehatan dan perubahan perilaku, serta mempengaruhi hubungan sosial, keluarga, dan lingkungan sekitar. Hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Perilaku mengkonsumsi minuman keras secara ilegal juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma di masyarakat, seperti norma agama, norma etika, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Jika hal ini melanggar norma di masyarakat, berarti juga menyebabkan keresahan di masyarakat. Dalam wawancara yang kami lakukan pada salah satu warga Malang, perilaku konsumsi miras pada anak muda dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, dan perilaku bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Perilaku ini dapat menyebabkan terjadinya perilaku lain yang merugikan masyarakat, seperti terjadinya pertengkaran, perjudian, dan bahkan narkoba. Saran yang disampaikan agar anak muda yang terlibat dalam kebiasaan konsumsi miras ini adalah dengan berhenti mengkonsumsi miras tersebut dan beralih pada kegiatan positif lainnya, seperti membaca, membantu orang lain, dan turut andil dalam kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, lingkup pertemanan yang positif juga menjadi faktor penting dalam menghindari adanya perilaku konsumsi miras ini. dalam menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya anak muda yang minum minuman keras, kita membutuhkan peran keluarga, peran pendidikan, dan peran masyarakat. Keluarga sangat berperan dalam menanggulangi masalah ini. Orang tua dapat membangun komunikasi yang baik kepada anak mereka agar orang tua dapat memahami masalah yang dihadapi dan juga dapat memberi dukungan emosional kepada anak mereka. Orang tua juga dapat memberi pengawasan dan edukasi tentang apa itu miras dan dampaknya bagi kesehatan, sosial, dan hukum. Selanjutnya adalah peran pendidikan. Peran pendidikan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pendidikan non-formal, seperti penyuluhan, program sosial, dan lokakarya, yang dapat menambah informasi tambahan untuk memperkuat pertahanan pada pikiran anak muda tentang bahaya miras. Dan yang kedua adalah pendidikan formal,
instansi pendidikan dapat menciptakan kurikulum yang baik agar anak didik mereka dapat mengetahui lebih luas tentang miras dan dampaknya. Yang terakhir adalah peran masyarakat. Masyarakat memegang peran kunci dalam mencegah perilaku kenakalan remaja melalui pendekatan kolaboratif, peningkatan komunikasi, pembentukan lingkungan yang mendukung, serta penyediaan kegiatan positif yang dapat menciptakan kondisi untuk mengurangi resiko perilaku negatif pada remaja. Dalam menanggulangi dan mencegah perilaku mengkonsumsi miras pada remaja, kita membutuhkan 9 strategi. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Nomor 2, pembentukan tim penanggulangan. Yang ketiga, sosialisasi dan kampanye. Yang keempat, kebijakan regulasi. Yang kelima, penegakan hukum. Yang keenam, dukungan sosial. Yang ketujuh, kerjasama antar instansi. Yang kedelapan, pengembangan program rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah penelitian dan evaluasi. Untuk mengatasi perilaku konsumsi minuman keras pada anak muda, Pancasila dapat dijadikan landasan untuk mendorong pembentukan karakter dan perilaku positif. Berikut adalah beberapa urgensi Pancasila dalam mengatasi perilaku minuman keras pada anak muda yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila untuk mengatasi perilaku konsumsi minuman keras pada anak muda. Keresahan masyarakat. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai landasan hukum. Bertentangan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak selaras dengan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Konsumsi minuman keras secara ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba dan pelanggaran terhadap hak konsumen. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai luhur bangsa. Pancasila juga mengandung nilai-nilai luhur bangsa seperti nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kekeluargaan, sehingga konsumsi minuman keras secara ilegal oleh anak muda dapat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi perilaku konsumsi minuman keras pada anak muda yaitu yang pertama, pendidikan moral dan spiritual. Yang kedua, penegakan hukum. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Urgensi Pancasila dalam mengatasi minuman keras pada anak muda juga dapat dilakukan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, konsumsi minuman keras oleh anak muda secara ilegal merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Faktor internal dan eksternal juga mempengaruhi, seperti ketidakstabilan emosi, gangguan kejiwaan, krisis identitas, keluarga yang kurang harmonis, didikan orang tua yang terlalu keras, pengaruh teman sebaya, dan media massa dapat mempengaruhi perilaku konsumsi minuman keras pada anak muda. Nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter bangsa yang baik dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan konsumsi minuman keras oleh anak muda tidak sesuai dengan nilai-nilai agama atau adat perilaku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan moral dan spiritual, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Pancasila dapat menjadi upaya yang efektif dalam mengatasi perilaku konsumsi miras pada anak muda secara ilegal. Sekian dari kami, saya Atifa Indah Devianti. Saya Afilia Ditama. Saya Ajenya Putri. Saya Adila Isanti. Saya Febegus Gunawan. Saya Ismarian Krisnanda. Hindari miras karena miras dapat merusak masa depanmu.